Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amalia dari kelas R6A dengan NPM 2020015002. Di sini saya memaparkan mengenai video konseling realitas. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, selamat datang. Makasih Bu. Ini betul dengan Mbak Monik? Iya Bu, saya yang kemarin menghubungi Ibu lewat WhatsApp. Oke, Mbak Monik asli Jakarta? Bukan, saya asli Bogor Ibu. Oh, berarti di sini ngekos atau ikut dengan saudara? Saya di sini ngekos Bu. Oh, ngekos. Kalau boleh tahu ngekos di daerah mana ya? Di situ deket kok, di Jalan Anggrek nomor 24. Oh, di Jalan Anggrek. Oke, kalau berangkat kerja nih Mbak Monik naik apa? Naik kendaraan umum kah atau jalan kaki atau apa? Kebetulan saya sering naik ojek online Bu. Oh, naik ojek online. Lumayan jauh ya tempat kerjanya. Nggak terlalu jauh sih Bu, sekitar 15 menitan. Itu juga kalau nggak macet. Oh, 15 menit. Tapi 15 menit lumayan juga ya. Iya Bu. Oke, sebelumnya Mbak Monik pernah melakukan konseling. Iya udah pernah Bu, beberapa kali lah. Oke, berarti Mbak Monik di sini sudah tahu ya, dalam konseling ini kita dibatasi oleh waktu. Untuk hari ini kita bisa melakukan konseling sekitar 30 menit. Jika dibutuhkan konseling lebih lanjut, kita bisa melakukannya di lain waktu. Dan juga dalam konseling sangat mengutamakan asas kerahasiaan. Jadi semua permasalahan yang dialami oleh klien tidak akan bocor terhadap siapapun. Bisa dipahami Mbak Moni? Bisa Bu. Oke, kalau bisa dipahami. Bagaimana kabar Mbak Monik hari ini? Kelihatannya pucat sekali mukanya. Iya Bu, sebenarnya saya lagi kurang sehat, sering begadang tiap malam. Oh, begadang. Hal apa yang bikin Mbak Monik sampai bisa begadang gitu? Ya Bu, gara-gara mikirin mantan saya. Jadi Mbak Monik, jadi Mbak Monik begadang hanya untuk memikirkan mantan Mbak Monik. Iya Bu. Jadi gini loh Bu, saya kan punya mantan ya. Saya berhubungan udah cukup lama, sekitar 5 tahun. Oh, 5 tahun, cukup lama juga ya? Ya Bu, hubungan kami juga direstui sama orang tua. Tapi hubungan kami tidak berlangsung lanjut gitu Bu, kayak kandas setengah jalan aja. Jadi Mbak Monik begadang, terus tidur malam, kurang istirahat, cuman memikirkan mantan Mbak Monik saja. Iya betul Bu. Udah berapa lama Mbak Monik begadang untuk memikirkan mantan Mbak Monik ini? Kurang lebih dari setelah kita putus ya udah setahun ya Bu. Oh, jadi Udah setahunan. selama setahun ini Mbak Monik setiap malam begadang untuk memikirkan mantan Mbak Monik. Iya Bu. Terus juga akhir-akhir ini semenjak aku dengar gitu ya, cuma kabar burung sih, simpang siur gitu dari temen. Kalau katanya dia udah tunangan. Tadinya saya tuh nggak percaya Bu. Saya belum bisa terima aja loh Bu, namanya juga hubungan lama kan ya. Tapi setelah aku kepo-kepoin, jadi media sosial ternyata emang bener Bu. Kalau dia tuh udah tunangan, banyak foto-foto berdua juga, terus ada foto prawedding juga. Ya, terus statusnya itu di caption IG-nya ya, sudah bertunangan.
Oh, seperti itu. Baik, saya mengerti perasaan Mbak Moni. Lalu gini ya Mbak Moni, dia kan sudah bertunangan nih. Kalau sudah bertunangan dengan wanita lain berarti dia mau ke jenjang yang lebih serius. Berarti kan dia udah mempunyai hubungan niat yang baik gitu untuk jenjang selanjutnya. Sekarang, dari Mbak Moni sendiri, apa yang Mbak Moni inginkan setelah melihat keadaan seperti ini? Saya sih inginnya move on ya Bu, tapi saya masih suka keingetan terus namanya hubungan masih lama ya, maksudnya udah berjalan lama gitu, jadi masih belum bisa ikhlas lah. Oke, Mbak Moni kan tadi bilang ingin melupakan ya, ingin move on. Nah, lalu apa dengan Mbak Moni begadang, menangis, setiap malam Mbak Moni bisa melupakan mantan Mbak Moni nih? Enggak sih Bu, itu lebih ke mungkin melampiaskan, mengutarakan kesedihan saya. Oke, kalau begitu Mbak Moni udah tahu gimana cara untuk ngelupain mantan Mbak Moni. Ya Ibu gimana? Atau Ibu ada saran? Oke, Mbak Moni kan tadi bilang sering kepo nih sosial media mantan Mbak Moni. Nah, mungkin Mbak Moni bisa menghapus sosial medianya atau membatalkan pertemanannya di media sosial ya. Untuk membatalkan atau apa namanya mengunfollow sosial medianya itu bukan berarti Mbak Monik tuh memutus silaturahmi, bukan, tetapi untuk Mbak Monik bisa lebih melupakan mantan Mbak Monik. Ditambah lagi kan mantan Mbak Monik udah mau ke jenjang yang lebih serius nih, pasti kan hubungannya udah nggak main-main dong. Maksudnya daripada Mbak Monik juga sakit ngelihatnya, belum belum bisa sepenuhnya move on, lebih baik dari diri Mbak Monik sendiri yang mengunfollow pertemanan sosial media dengan mantan Mbak Monik, supaya Mbak Monik juga bisa melakukan kegiatan sehari-hari itu nggak terlalu terpikirkan oleh mantan Mbak Monik terus seperti itu. Ya sih, benar ya Bu. Jadi sekarang yang harus saya lakukan tuh membatasi lah melihat status mereka gitu ya, biar nggak terlalu kepikiran. Ya udah, nanti saya coba deh Bu untuk unfollow sosmed mereka. Ya, itu baru tahap pertama ya. Nah, mungkin setelahnya Mbak Monik ingin melakukan apa nih? Saya sih ya untuk sekarang lebih ke fokus kerja, terus memperbaiki diri juga untuk lebih baik ke depannya. Mungkin karena kejadian sebelumnya kan ada salah di diri saya juga ya, atau ada sikap-sikap saya yang mungkin um, apa dari mantan saya yang nggak suka, makanya mungkin dia meninggalkan saya. Ya saya sih berharap setelah ini ada penggantinya yang lebih baik. Nah, oke. Pasti bisa nih ya Mbak Monik untuk perlahan melupakan mantan Mbak Monik. Terus juga mungkin dengan Mbak Monik fokus kerja bisa sedikit menghilangkan pikiran Mbak Monik yang selalu keinget dengan mantan. Atau juga Mbak Monik bisa coba dengan hangout dengan teman-teman atau melakukan kegiatan yang positif supaya tidak selalu memikirkan mantan Mbak Monik nih. Tuh. Iya Tadi sih. kan ya, tadi kan Mbak Monik bilang kalau akan menghapus menghapus media sosialnya dan fokus pada kerja ya. Nah, sekarang kita melakukan planning ya. Mbak Monik akan mulai melakukannya kapan nih? Mungkin sekarang kali ya Bu ya. Sebentar ya Bu, saya mencoba untuk unfollow dulu. Oke, silahkan. Sudah Bu, saya sudah unfollow media sosial mereka. Ya, saya percaya dengan Mbak Monik ya. Tuh kan ya, Mbak Monik mempunyai keberanian untuk unfollow uh,
mengunfollow sosial media mantan Mbak Monik. Dan Mbak Monik juga mampu untuk melakukannya gitu. Jadi bukan cuma sekedar omongan aja, tapi Mbak Monik bisa melakukannya itu. Setelah konseling ini, Mbak Monik mungkin bisa menyimpulkan sesuatu. Setelah saya berpikir, ternyata saya ini terlalu bodoh ya Bu. Masih mengharap-harapkan dia, padahal kan dia juga udah ada penggantinya. Ya maklum ya Bu, namanya hubungan dari 5 tahun ya, lama. Ya harusnya sih saya bisa bangkit dari dulu Bu. Dia aja bisa bahagia, masa saya enggak. Tapi mungkin waktunya belum sekarang ya. Cuman besok mungkin saya bakalan coba sih. Nggak mikirin dia lagi. Oke, pasti Mbak Monik saya doain bisa mendapatkan pasangan yang lebih baik, yang lebih tepat, seperti itu. Amin, Allahumma amin. Oke, setelah melakukan konseling ini, mungkin perasaan Mbak Monik seperti apa nih setelah melakukan konseling ini? Saya merasa lebih better sih Bu dari yang kemarin. Saya merasa lebih plong gitu ya. Kan udah saya ceritain juga ke Ibu. Terus masalah saya juga udah kayak terpecahkan gitu dengan konsultasi ke Ibu. Oke, saya senang akhirnya Mbak Monik bisa menyelesaikan masalah Mbak Monik. Apakah konseling hari ini bisa kita selesaikan? Baik Bu, bisa. Iya Bu, bisa. Makasih ya Bu, sudah membuat saya menjadi lebih plong dalam menghadapi masalah saya dan juga terima kasih sudah mau mendengarkan permasalahan saya. Sama-sama ya Mbak Monik, selamat menikmati kehidupan baru, untuk membuka lembaran baru dengan orang yang tepat, untuk memulai hal-hal yang baru yang lebih positif, seperti itu ya. Amin, Bu. Semoga saya bisa mendapatkan pengganti yang tepat ya. Kalau begitu saya pamit ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam konseling realitas ada yang namanya teknik attending, yaitu keterampilan konseling yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada konseli agar konseli merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif sehingga bebas mengekspresikan atau mengungkapkan tentang apa saja yang ada di dalam pikiran, perasaan, ataupun tingkah laku. Selanjutnya yaitu ada teknik pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan yang memungkinkan jawaban yang terbuka dan terluas. Selanjutnya ada teknik pertanyaan tertutup, yaitu teknik yang digunakan sehingga konseli menjawab pertanyaan dari konselor hanya singkat. Selanjutnya yaitu ada teknik empati. Teknik empati merupakan kemampuan untuk memahami apa yang orang lain rasakan dan pikirkan yang merupakan keterampilan penting dalam proses konseling. Empati sebagai dasar dari kepribadian konselor. Dalam membina kepribadian konselor agar mampu berkomunikasi dengan klien dan dapat merasakan apa yang dirasakan oleh klien. Selanjutnya, ada teknik konfrontasi, yaitu suatu teknik konseling yang menantang klien untuk melihat adanya diskrepansi atau inkonsistensi antar perkataan dengan bahasa badan, ide awal dengan ide berikutnya, senyum dan kepedihan. Selanjutnya, ada teknik merencanakan, yaitu seorang konselor harus dapat membantu klien untuk dapat membuat rencana berupa suatu program untuk action, perbuatan nyata yang produktif bagi kemajuan dirinya. Suatu rencana yang baik adalah hasil kerjasama antara konselor dengan klien. Selanjutnya ada teknik dorongan, yaitu
suatu dorongan langsung dan singkat terhadap apa yang telah dikatakan klien dan memberikan dorongan singkat seperti "oh, iya, lalu, bagaimana". Seorang konselor harus dapat mengupayakannya agar klien terlibat dalam pembicaraan dan mau terbuka tentang dirinya. Selanjutnya ada teknik menyimpulkan, yaitu perlu dilakukan agar pembicaraan semakin jelas. Setiap periode waktu tertentu, konselor bersama klien perlu menyimpulkan hasil pembicaraan. Untuk itu, sangat diperlukan kebersamaan, agar klien merasa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, sehingga mampu mengambil keputusan pemecahan masalah yang dihadapinya. Konselor hanyalah membantu. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dari menyimpulkan ialah memberi feedback, menyimpulkan, meningkatkan kualitas diskusi. Selanjutnya, yang terakhir ada teknik mengakhiri konseling, yaitu untuk mengakhiri proses konseling harus dengan persetujuan klien. Terima kasih.